Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Oktabella, NPM 1975425 dari Prodi Agribisnis Pangan, akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan. Lanjut, langsung saja kita bahas tentang materinya, yaitu manajemen produksi dan operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang atau jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Manajemen produksi dan operasi berguna untuk menerapkan keputusan dalam upaya pengaturan dan pengkoordinasian penggunaan sumber kegiatan produksi. Manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan salah satu kegiatan dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan penciptaan barang dan atau jasa. Manajemen ini penting bagi suatu perusahaan karena erat kaitannya dengan suatu produk atau beberapa produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa biaya produksi, bahan baku, teknologi, dan sebagainya. Pada umumnya, suatu sistem produksi adalah proses pengubahan masukan-masukan sumber daya menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang lebih berguna. Masukan-masukan dalam sistem ini adalah bahan mentah, tenaga kerja modal, energi, dan informasi. Masukan-masukan ini diubah menjadi barang-barang atau jasa oleh teknologi proses yang merupakan metode atau cara tertentu yang digunakan untuk proses transformasi. Perubahan teknologi akan merubah cara satu masukan yang digunakan dalam hubungannya dengan masukan yang lain, dan mungkin juga merubah keluaran-keluaran yang diproduksi. Masuk ke kajian manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah konsep atau pengertian bahwa perusahaan dapat mencapai tingkat kualitas yang diinginkan dalam proses, hasil atau produk dan jasa dengan cara mempraktekkan manajemen dasar. Tentunya dalam mencapai tingkat kualitas yang diinginkan tersebut, suatu perusahaan telah melakukan proses besar dalam mengembangkannya. Sejarah membuktikan bahwa tak ada cara terbaik untuk kualitas. Sebaliknya, ada garis alternatif yang dapat diikuti perusahaan. Lanjut ke proses produksi semen beku Balai Inseminasi Buatan Ungaran. Balai Inseminasi Buatan Ungaran merupakan unit pelaksana teknis Dinas Peternakan Jawa Tengah yang bertugas untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan semen beku. Produksi semen beku adalah proses pembuatan semen beku mulai dari penampungan semen segar, pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kualitas semen beku, dan ketiga, pemeriksaan semen beku bertujuan untuk menjaga dan mengetahui kualitas semen beku yang diproduksi di Balai Inseminasi Buatan Ungaran sebelum didistribusikan atau dijual. Pemeriksaan dilakukan pada esok harinya setelah proses pembekuan atau freezing dengan mengambil 2-3 dosis dari masing-masing penjantan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai presentase hidup dan gerakan spermatozoa dengan menggunakan mikroskop. Sebelum pemeriksaan dilakukan pada mikroskop, dilakukan thawing, yaitu pencairan kembali semen beku. Lanjut ke manajemen kualitas BIB Ungaran. A. Standar kualitas ISO, HACCP, dan lain-lain. Sejak awal berdiri tahun 1953 hingga 1972, Balai Pembenihan Ternak Sidomulyo yang semula merupakan aplikasi IB pertama kali di Jawa Tengah yang masih mengandalkan atau menggunakan semen beku import. Pada tahun 1976 hingga 2002, setelah diresmikan oleh Gubernur Bibit Waluyo menjadi Balai Inseminasi Buatan BIB dan sepertinya tidak lagi memakai semen beku impor, tetapi sudah bisa membuat sendiri dan hasilnya tak kalah dengan semen beku impor. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras BIB undangan beserta pimpinan dinas terkait. Lanjut ke manajemen quality control produksi, bahan baku pengolahan produk jadi. Kedua, manajemen quality control merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam suatu proses produksi.
Hal ini karena terkait pada kualitas produksi yang dihasilkan, manajemen quality control yang baik akan menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Balai Inseminasi Buatan Urangan juga selalu memperhatikan manajemen quality control di setiap proses produksi semen beku. Berikut manajemen quality control yang diterapkan di BIB Ungaran dalam proses produksi semen beku. PT Sido Muncul Tbk. Profil perusahaan. Kondisi umum PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional dengan menggunakan mesin-mesin mutaki. Berdiri tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Selain sebagai tempat pelaksanaan produksi, di lokasi pabrik PT yang dilakukan PT Sido Muncul menangani hambatan bahan baku tersebut dengan melakukan penyimpanan persediaan bahan baku di gudang yang dijaga kualitasnya sehingga mampu bertahan selama berbulan-bulan. Hal ini dilakukan dengan tidak membiarkan bahan baku berada tepat di atas lantai, sehingga perlu adanya tempat yang digunakan untuk meletakkan bahan baku seperti rak-rak yang besar. Hambatan dan solusi dalam manajemen kualitas. Setiap manajemen suatu perusahaan tentu terdapat hambatan, tak terkecuali manajemen kualitas suatu perusahaan. PT Sido Muncul juga menemui hambatan dalam manajemen kualitas yang dilakukan oleh perusahaan. Hambatan yang mungkin terjadi yakni hambatan bahan baku, mengingat bahan baku PT Sido Muncul merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik khusus seperti musiman dan mudah rusak, sehingga dibutuhkan suatu penanganan yang tepat. B. Faktor-faktor dalam manajemen kualitas. Manajemen kualitas merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini karena kualitas menjadi aspek yang mampu meningkatkan daya saing serta menciptakan keunggulan komparatif bagi suatu perusahaan. Selain untuk mengonsumsi suatu produk untuk mendapatkan kepuasan suatu produk yang dikonsumsinya, sehingga manajemen kualitas perlu dikelola dengan baik dengan memperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi dalam manajemen kualitas dibedakan menjadi faktor secara umum dan khusus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.